Pas satpam ini meriksa kelasku, pas mau dibuka nggak bisa, karena pas dibuka pintunya itu kehalang meja. Kalau emang nggak ada anak di dalam, nggak mungkin dong meja itu bisa menghalangi pintu. Kemudian nih aku udah prepare les belajar, niat nih belajar. Aku hadapan sama kacanya itu kayak ya nembus luar tuh loh, kayak kaca luar yang bisa ngeliat keluar. Nah ya udah kan aku niat belajar nih, terus agak lama kan aku ngelamun karena aku kebetulan tuh les matematika waktu itu mata pelajarannya. Aku ngelamun lihat luar, terus kemudian muncul pocong di situ, terus aku kayak langsung diem. Itu lari itu kayak sambil lari, kayak anak kecil lari sambil liatin aku gini. Habis itu dia tuh ke depanku gini sambil dia jalan mundur sama liatin aku gini terus. Itu aku ngerasain, bener-bener ngerasain warnanya putih kayak gitu. Itu di ekor mata bawah. Tapi aku nggak berani sama sekali ngelirik gini tuh nggak. Aku tetap fokus ke depan gitu. Itu tapi aku kayak kerasa dia itu kayak gini terus. Halo Diazen, bertemu lagi dengan saya Ega yang kali ini tak kasat mata dalam konten Dia Misteri. Ada yang berbeda di episode Dia Misteri kali ini. Kami mencoba menggali cerita-cerita horor yang pernah terjadi dari teman-teman redaksi Diadona tanpa skrip dan persiapan. Perlu kalian ketahui, tim redaksi Diadona sebelumnya tak ada yang diberitahu kalau mereka akan diminta bercerita tentang kejadian horor yang mereka alami. Tujuannya adalah untuk menghindari cerita-cerita bohong dan karangan. Sehingga yang kalian dengar setelah ini adalah cerita spontan dari mereka yang pernah terjadi. Mulai dari pengalaman di gunung, di sekolah, hingga di rumah. Mau tahu seberapa menyeramkan pengalaman mereka? Langsung saja. Dengerin baik-baik. Jadi waktu itu aku SMK kelas 2 apa kelas 1 gitu. Aku ikut sebuah acara yang mengharuskan yang membuat kami para pesertanya berkemah gitu di sebuah area. Waktu itu area perkemahan ini tuh dekat dengan makam pahlawan. Waktu itu aku lupa entah kenapa kita nggak tidur di dalam tenda di area bumi perkemahannya, tapi kami tidur di tengah aula gitu. Tengah aula kami berjajar kayak gitu, jadi yang cowok di sana, yang cewek di sini. Pas sebelum kami tidur anyway, kami lagi ngobrol-ngobrol gitu. Di sebelah kiriku itu adalah tempat parkir yang lumayan luas banget kayak lapangan gitu. Terus pas lagi seru-serunya ngobrol, pandanganku teralihkan sama mobil yang bunyi, mobil alarmnya bunyi gitu deh, yang nit. Jadi kami noleh, terus aku lihat di sekitar mobil itu ada sosok manusia. Aku ngelihatnya kayak jalan gitu, tapi aku tidak melihat kakinya. Jadi ya udah dia melayang aja gitu. Tapi karena itu malam, aku masih sangsi sih apakah itu beneran hantu apa bukan. Karena pertama jaraknya yang agak jauh dari aku, terus malam, terus mungkin dia pakai celana hitam kali orang itu waktu itu. Jadi aku masih sangsi. Tapi saat itu aku ngeliatnya kayak aku sampai bener-bener merhatiin itu ada kakinya nggak sih, Jadi itu selanjutnya lanjutan dari ceritaku yang tadi, yaitu masih di daerah bumi perkemahan itu, di acara itu. Pas malam kita semua kita tidurnya berjajar gitu. Terus pas tengah malam, kita kan sebenarnya itu susah untuk tidur lelap ya kalau di acara perkemahan gitu, karena lingkungan yang asing, habis itu yang kayak nggak nyaman aja lah untuk tidur lelap kalau nggak capek banget gitu. Nah jadi pas aku masih udah merem tapi belum yang lelap tidur gitu, temanku di sebelah ini tiba-tiba kayak gitu, kayak dia menggigil apa gimana gitu. Aku sampai akhirnya noleh, habis itu aku ngelihat dia kayak gimana ya, kayak sedang nahan sesuatu gitu deh, kayak badannya kaku gitu. Habis itu aku kayak, kamu kenapa? Aku kayak gitu. Habis itu dia masih kayak
dia seperti sedang menolak sesuatu gitu loh, kayak dia nggak jawab, dia cuma merem sambil kayak gitu. Akhirnya guru-guru kami pada bangun dan akhirnya yaudah temanku ini didudukin, terus tangan yang mengepal kami coba buka gitu, terus sambil kami bacain doa. Dia itu ya dia OTW dirasuki, tapi dia sendiri itu menolak gitu untuk dirasuki. Jadi dia stuck di momen itu, jadi yang masuk nggak bisa, tapi dia juga nggak bisa menang 100% gitu. Jadi dia stuck di sana, dibacain segala macam doa nggak bisa, sampai dibacain air terus dicipratin ke dia nggak bisa sama sekali. Sampai akhirnya dia dipulangkan dari Bumi Perumahan ke rumahnya yang jaraknya lumayan jauh banget saat itu. Terus dan dengan kondisi yang masih nggak berubah dari awal itu, dia sampai kayak nangis terus. Kita sih nyuruh dia untuk kayak tetap berjuang biar dia nggak dimasukin gitu loh. Jadi kayak udah lawan aja, karena kalau udah masuk dia beneran akan dikuasai gitu sama makhluk gitu. Terus ya udah kita akhirnya melihat dia diantar pulang. Nah besokannya baru yang antar dia pulang nyeritain kami yang terjadi. Selama di perjalanan dia masih kayak gitu, terus masih mual-mual gitu juga. Dan tapi pas dia nyampe rumah, masuk ke pintu rumah tuh dia langsung tumbang, blek, langsung jatuh. Jadi sih katanya setelah itu dengar makhluk dari luar rumah kita yang asing gitu dari rumah kita tuh nggak bisa masukin rumah kita karena beda tempat aja, karena rumah kita punya penguasanya sendiri gitu. Jadi makanya yang ngerasukin temanku nggak bisa gitu sampai masuk ke rumahnya, sampai di pintunya doang. Dan temanku akhirnya terlepas dari penderitaannya selama beberapa jam. Bayangin dari tempat itu perjalanan kurang lebih 2 jaman gitu, sampai akhirnya rumahnya dia beneran yang langsung tumbang, blek, jatuh. Kita waktu SD sih cukup lama ya, cuman SD ku dulu itu ada muatan lokal gamelan. Jadi kayak pelajaran gamelan tuh pasti diajarkan di setiap kelas, dan itu seminggu sekali. Terus kita dituntut untuk bisa semua alatnya. Jadi setiap minggu kita rolling, dan posisinya itu ruang gamelan tuh bentuknya segitiga gitu. Terus gong dan kawan-kawannya itu di pojok belakang di ujungnya lancipnya segitiga itu. Jadi setiap ada yang rolling bagian gong tuh selalu mereka kayak ketakutan gitu, karena memang posisinya yang kayak lampunya tuh nggak merata sih. Jadi ketika yang ada yang di bagian pojok itu selalu nggak kena lampu itu, jadi kayak surem gitu. Cuman ceritanya jadi kayak setiap pelajaran itu kan kita kayak ada satu lagu yang dimainkan dan ada buku panduannya. Terus dan ada gilirannya masing-masing, dan gong itu kan memang terkenalnya selalu di akhir ya. Terus ketika alunan lagu atau si lagu yang kita mainkan tuh belum selesai, ternyata udah ada bunyi gong. Terus akhirnya kita toleh ke belakang, si yang pegang gong ini dia nggak ngerasa menabuh memukul gong ini. Terus kayak ya kita mau lanjut juga, posisi tetap ada guru di situ, cuman kejadian ini selalu berulang dan selalu di satu tempat yang gong itu. Jadi dulu waktu SD kan ada perkemahan Sabtu Minggu gitu ya, bersami di sekolah. Jadi waktu itu kalau nggak salah udah kelas 6. Jadi kemah di sekolah. Nah malamnya itu kita ada renungan malam. Jadi renungan malamnya itu nggak di sekolah, tapi di lapangan sepak bola yang kosong, lapangan kampung gitu lah. Nah di sebelah lapangan kampung itu ada tembok pemisah sama perumahan gitu. Jadi perumahan, tembok, terus lapangan. Udah semuanya satu sekolah itu renungan malam di situ. Terus kan dibagi per kelompok, terus kita kayak bahas sesuatu hal-hal yang positif gitu. Nah tiba-tiba aku ngelihat ada yang muncul, nggak tiba-tiba muncul, cuman
tiba-tiba aku ngelihat aja ada satu sosok kepala gitu, kepala kayak pocong gitu sebenarnya. Dia ya kelihatan ada kain kafannya, terus ada ikatannya, terus matanya hitam, udah kelihatan jelas banget. Tapi kan aku aja yang lihat, ternyata satu kelompok itu ngeliat semua. Terus aku bisik-bisik kan, terus itu apa sama teman-temanku, itu apa. Yang pembinanya juga tahu sebenarnya, cuman kayaknya dia itu kayak berusaha untuk tidak panik. Jadi kayak ayo teman-teman, jadi ayo kita bahas ini aja, gini udah nanti itu bukan apa-apa, itu cuma pohon tumbang. Jadi emang di bagian rumah itu ada pohon palem tinggi gitu buat tapi anehnya adalah pohon palem tinggi, di sini nih kepalanya muncul gitu. Udah selama acara kepala itu di situ terus gitu loh, kayak ini kayaknya bakal hilang nanti 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu. Enggak, sampai acara renungan malam itu selesai, sosok pocong itu masih ada gitu loh. Akhirnya waktunya selesai kan, hal yang semua anak-anak itu tunggu gitu lah, udah selesai. Akhirnya kita balik. Nah, besok siangnya itu kita ke lapangan itu lagi, dan sosok pocong itu nggak ada. Sosok yang kita berusaha mengira itu adalah pohon tumbang, nggak ada. Jadi kayak kayaknya emang iya yang kemarin itu emang hantu. Ya, jadi ini waktu kuliah itu aku ikut UKM ya, kalau UKM teater gitulah. Terus di second itu lagi cuma ada 4 orang. Aku cowok sendiri, ceweknya 3 gitu. Nah, terus 2 cewek ini ternyata mereka yang emang bisa ngerasain gitu, bisa merasakan hal-hal mistis lah. Tapi enggak setiap waktu bisa merasakan. Jadi ada momen-momen di mana mereka bisa sangat sensitif, ada momen-momen di mana enggak ngerasain sama sekali. Nah, pas itu mereka sangat sensitif. Satu anak ini sangat sensitif. Dia ngerasain itu kayak tiba-tiba dia ngomong, di dekat pohon ini ada ini. Dia dimention semua itu, kayak yang di satu kampus itu sosok-sosoknya dimention semua. Dan ternyata dia baru bilang pas mau pulang, kalau dia mention semua itu, makhluk-makhluk itu ngedatengin secret semua. Jadi akhirnya terus kita bingung kan gimana mau pulang gitu loh. Tunggu aja nanti tinggal beberapa jam lagi kayaknya udah balik lah ke. Soalnya kan katanya emang kalau kita cerita hantu itu sebenarnya kita ngundang mereka sebenarnya. Ya ternyata sosok-sosok itu muncul. Kita nunggu beberapa jam sambil ngobrol-ngobrol melupakan hal-hal itu. Akhirnya tengah malam kita baru pulang. Jadi waktu SMA ya ini ya, di sekolah gitu. Ini bukan aku yang rasain, tapi katanya itu desas-desusnya di kelasku itu memang horor, banyak hantunya ya, semua kelas memang banyak hantunya. Nah, pas itu aku dengar cerita dari temanku, dia tahu dari satpam kalau kan setiap sore kan selalu diperiksa kan tiap kelas itu sama satpam, di satu-satu gitu.
masih ada anaknya atau belum, udah dikunci apa belum. Nah, satpam itu meriksa sambil kunci kan. Nah, di kelasku itu mejanya itu panjang. Mejanya itu panjang, bukan meja yang buat satu anak, tapi buat 3 anak malah bisa itu mejanya. Mejanya itu panjang-panjang lah pokoknya. Pas satpam ini meriksa kelasku, pas mau dibuka nggak bisa. Karena pas dibuka pintunya itu kehalang meja. Kalau emang nggak ada anak di dalam, nggak mungkin dong meja itu bisa menghalangi pintu. Akhirnya dipaksa dibuka. Pas berhasil dibuka, ternyata di atas meja itu ada pocong tiduran. Kan mejanya panjang, udah kayak meja kamar mayat gitulah jadinya kalau ada pocong di situ. Udah akhirnya langsung ditutup, dikunci, udah langsung kabur lah. Itu katanya sih gitu ya. Sebenarnya aku ini sangat menghindari cerita berhantu karena aku orangnya penakut. Tapi kebetulan ini kejadian waktu aku di SMA. Waktu itu aku les. Biasanya tuh aku les sama adikku itu hari-hari non Kamis. Nah, kebetulan itu aku lesnya hari Kamis malam. Kayaknya itu malam Jumat Kliwon kali ya. Nah, terus itu aku datang, itu biasanya kan aku les tuh jam 3 sampai pokoknya sebelum maghrib lah ya. Tapi ini aku sama adikku itu datangnya pas maghrib. Nah, aku datang ke rumah guru lesku ini. Di dalam tuh rame, banyak anak gitu. Tapi tiba-tiba pas aku parkir sepeda motor, itu tuh langsung hening. Hening, mas. Pokoknya hening, totally hening. Terus kan aku kerasa hening gitu kan. Terus kan waktu parkirin sepeda di depan motorku itu banyak tumpukan sandal. Nah, aku kan kayak ngelihat sesuatu gitu kan di tumpukan sandal itu, kayak apa gitu kan. Terus aku pegang tanya adikku, Fir, kamu ngelihat nggak itu apa kan. Terus aku maju ke situ. Situ tuh ada, kamu kalau misalkan dibayangin tuh kayak semacam Hellboy gitu, tapi ini lebih serem. Itu kepalanya warnanya merah dan ada tanduknya, dia mangap sambil matanya mendelik kayak gitu. Terus aku langsung Fir, ayo kita langsung masuk kayak gitu kan. Langsung aku masuk sama adikku. Langsung ketika aku masuk tuh langsung suasananya udah nggak hening lagi. Jadi kayak udah rame gitu, kayak atmosfernya itu udah stabil gitu lah. Pokoknya di luar tadi itu kayak langsung hening tuh, kayak dibayangin lagi tuh kayak merinding gitu loh. Terus aku ceritakan ke guru lesku, Mbak, itu kok di depan rumahmu ada kepala sih Mbak, ngomong ngono. Aku bilang gitu kan. Terus, loh iya ta ngono. Emang sekarang hari apa Mbak ngono? Yaudah masuk aja gitu kan. Tapi emang di tempat lesnya guru itu memang sering kejadian murid-muridnya itu ngelihat yang makhluk halus gitu sih bilangnya. Kan aku sangat-sangat menghindari begitu kan. Kemudian nih aku udah prepare les belajar, niat nih belajar. Aku hadapan sama kacanya itu kayak ya nembus luar tuh loh, kayak kaca luar yang bisa ngeliat luar. Nah, ya udah kan aku niat belajar nih, terus agak lama. Kan aku ngelamun karena aku kebetulan tuh les matematika waktu itu mata pelajarannya. Aku ngelamun lihat luar, terus kemudian muncul pocong di situ. Terus aku kayak langsung diem. Terus aku lari ke dalam ke ruangan lain, langsung, Mbak, di situ ada pocong Mbak, aku tak pindah, aku bilang gitu. Terus yang guru lesku itu langsung bilang, iya sih ya, pindah sini aja gitu. Nah, pas aku cerita gitu, anak-anak yang lain yang mas-mas yang di atasku kelasnya itu pada heboh. Emang di mana? Gitu. Di situ Mas, aku bilang kayak gitu kan. Langsung nggak ada. Mungkin karena udah hilang ya kayak gitu sih. Jadi
itu ceritaku, dan aku nggak mau lagi itu kejadian di aku. Cukup waktu itu aja. Cerita selanjutnya ada cerita dari teman aku. Jadi ini di sebuah kota di Jawa Timur. Perjalanan dari atas ke bawah, jadi yang dari daerah yang tinggi ke yang rendah gitu. Dia baru pulang dari nongkrong gitu, terus pulangnya agak tengah malam menuju dini hari. Terus karena dia ada teman boncengan, jadi ya bercanda-canda aja gitu, ketawa-tawa, hahihi. Nah, perjalanan dia dari tempat nongkrongnya menuju rumah itu melewati sebuah tikungan yang lumayan panjang gitu, dan di sekitar tikungan itu ada kuburan. Waktu itu temenku cerita dia hampir banget kecelakaan karena dia beneran tidak melihat tikungan itu. Padahal jalan itu lumayan familiar buat dia, sering banget dilewatin, tapi dia hampir lurus aja. Untungnya dia ditepok sama temennya gitu, karena kok nggak ada indikasi mau belok gitu, dia mau lurus aja. Jadi teman-teman itu beneran yang kayak baru dia kayak agak sedikit telat gitu lah beloknya, kayak gitu, hampir aja dia beneran kayak lurus karena dia beneran tidak melihat jalan belok katanya. Nah, setelah di ngobrol-obrolin katanya sih mereka terlalu berisik aja gitu di jalan sampai, dan itu dini hari, sampai penghuni kuburan ini tidak suka gitu, mereka terlalu cekakak-cekikik gitu, dan akhirnya mereka mungkin mau dicelakai gitu sama para penghuni kuburan yang tidak suka anak-anak muda terlalu ramai ini di jalanan. Begitu. Untungnya teman aku selamat. Aku dulu pernah pesantren, pernah masuk di pondok pesantren sekolah pas waktu SMP kalau nggak salah. Iya, SMP. Nah, SMP itu kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Jadi kan kalau di pondok pesantren itu kan kita di asrama gitu ya. Di asrama beberapa puluh anak, bahkan ada yang ratusan itu di asrama. Nah, di asrama itu layaknya asrama pesantren. Di situ ada kamar, ada tempat jemuran, ada kamar mandi. Jadi posisinya depan sendiri itu kamar kayak asrama yang saling hadap-hadapan gitu. Terus kemudian ada sekat itu yang mana jemuran. Terus di belakangnya jemuran itu ada kamar mandi. Nah, pada suatu saat itu kalau nggak salah ada kegiatan apa gitu pas malam hari, dan aku dan teman-temanku itu memutuskan untuk skip atau untuk bolos. Kemudian ada salah satu temanku itu dia lagi buang air besar di kamar mandi itu. Nah, kemudian ketika dia buang air besar, ada satu orang yang iseng. Isengnya adalah dia kayak apa ya, mencakar-cakar pintu tempat temanku buang air tadi. Jadi kayak dicakar-cakar, krek gitu. Nah, temanku agak panik, yang di dalam bisa dipastikan agak panik karena dia spontan, enggak dong, dia spontan langsung ini kayak teriak gitu, woi sopo iku gitu, kayak siapa itu gitu. Kemudian temanku lari cuma ketawa-ketawa lari. Kemudian kita balik ke kamar dan teman kita posisinya masih di kamar mandi ya, yang tadi ini yang ketinggalan. Nah, sesaat kemudian dia bercerita ada lagi yang melakukan hal serupa, yaitu mencakar-cakar pintu. Krek gitu. Terus temanku bilang, wes guyone ojo ngono rek. Enggak usah bercanda gitu ya. Terus tetap suara-suara itu tetap krek itu tetap. Kemudian dia cepat-cepat keluar dari kamar mandi, dia tengok di jemuran di kamar mandi itu gak ada siapa-siapa gitu. Terus dia balik kemudian cerita, kon mang nyakar-nyakar lawangku gitu. Apakah kamu tadi mencakar-cakar pintu tempat aku buang air besar gitu? Iya, sekali tapi gitu. Kemudian yang selanjutnya siapa dong gitu? Sing sak marine sopo gitu. Loh, ya nggak tahu kan aku sudah balik gitu. Temanku yang tadinya nyakar-nyakar, waduh, jadi kayak ono sing ngantri pas aku ngising gitu. Nah, selesai. Terus ada lagi yang masih di pesantren juga, itu posisinya
Sama pas malam hari, kan di pesantren itu kan kegiatan kan agak padat ya, mulai dari sekolah, ngaji, dan beberapa kegiatan lain, belajar. Nah, kita itu biasanya nggak tahu ya kalau di tempat lain. Kalau di tempat aku dulu pesantren itu cuci itu malam hari. Jadi sebelum tidur kan itu ada spare waktu sekitar 1 jam. Spare waktu 1 jam itu sebelum jam tidur itu digunakan untuk ada yang apa ya? Ada yang ngopi atau entah ada yang apa, dan beberapa banyak ada yang cuci gitu. Nah, ketika cuci itu temanku ada yang iseng ini jadi kayak semacam pocong-pocongan gitu di tempat jemuran untuk menakuti beberapa orang gitu. Nah, ya sebenarnya berhasil. Ada beberapa orang yang kaget dan gimana. Nah, kemudian temanku yang jadi ini pas dia cuci itu kok hawanya kayak sepi gitu ceritanya gitu. Terus kemudian dia kok kayak merasa apakah aku selama ini menakut-nakuti, dan kayak kepikiran gitu loh, kayak kepikiran apakah benar-benar ada ya gitu. Terus dia nggak sengaja dia lihat ke tempat di mana dia biasa menjadi pocong-pocongan, ternyata di sana ada orang. Ya dia kaget, otomatis dia kaget, tapi kayak apakah rasanya seperti ini, ditakuti, kayak percaya kayak enggak gitu loh. Tapi emang itu bener adanya, dan di beberapa hari kemudian memang beberapa orang melihat hal yang sama di tempat itu, termasuk aku juga. Jadi kayak anak-anak kamar mandi pas malam keluar dari situ lihat langsung kayak seret ada gitu. Kemudian kayak dipastikan lagi gitu nggak ada, apa emang kayak cuma halusinasi atau gimana nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu emang ada, sosoknya ya utuh gitu, putih, terus kayak apa ya, bergelantung apa ya, pokoknya di jemuran gitu. Jemurannya itu kayak besi 2 gitu. Setiap tahun ada kayak kegiatan apa ya namanya, kayak diklat gitulah. Itu waktu itu diklatnya itu di salah satu tempat wisata di Kota Malang ya, air terjun. Itu memang secara tradisi di komunitas kita itu, di himpunan kita itu memang kalau diklat selalu diadakan di situ. Nah, waktu itu diklatnya itu setiap anggota itu diminta untuk menyusuri jalan yang tentu aja itu masuk ke hutan ya, hanya dengan lilin. Terus kita jalan sampai ke pos-pos yang udah dituju. Nah, semuanya udah jalan waktu itu. Kok apesnya giliranku, lilin itu habis. Jadi aku diminta, ayo kamu tetap jalan, tanpa cahaya sedikit pun kan. Akhirnya aku tetap jalan. Pertamanya itu masih kelihatan cahaya-cahaya dari dari kayak tenda-tenda yang lain, jadi masih kerasa aman. Semakin aku masuk ke dalam hutannya itu bener-bener cahaya itu nggak ada sama sekali. Jadi aku itu beneran yang udah melek tapi nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Aku cuman bisa ngerasain di bawah itu ada ya cuman jalan makadam kayak gitu. Nah, waktu udah gelap sama sekali, aku tengok ke kanan kiri itu nggak kelihatan apa-apa sama sekali, cuman ngerasain dedaunan yang nempel di kulit. Itu aku langsung merasakan, pandanganku tetap ke depan, tapi ya pandanganku tuh tetap ke depan. Aku ngerasain itu kayak ada anak kecil yang dari sini, dari sebelah kiriku itu lari itu kayak sambil lari, kayak anak kecil lari sambil liatin aku gini. Habis itu dia tuh ke depanku gini sambil dia jalan mundur sama liatin aku gini terus. Itu aku bener-bener ngerasain warnanya putih kayak gitu. Itu di ekor mata bawah. Tapi aku nggak berani sama sekali ngelirik gini, itu nggak. Aku tetap fokus ke depan gitu. Itu tapi aku kayak kerasa dia itu kayak gini terus, ini terus ngeliatin aku kayak gini tuh. Sampai jalan, akhirnya baru ada temanku yang pakai lilin, kelihatan lilin kecil gitu. Aku langsung lari, bukan lari, jalan agak cepat ke dia. Terus lambat laun dia aku kayak bukan kayak
pergi gini nggak, dia kayak tiba-tiba kayak langsung hilang gitu aja, nggak yang lari ke belakang tuh nggak. Jadi dia habis gini-gini kayak langsung hilang gitu aja. Itu sih, itu kayak nggak tahu itu cuman perasaanku apa gimana, tapi aku ngerasain banget itu kayak ada anak kecil yang ngikutin aku sambil ngeliatin aku, dia sambil jalan ke belakang gitu. Kayak gitu. Itu menurutku pengalaman yang agak serem ya yang pernah aku alami. Jadi pas kalau di sekolah itu aku ada kejadiannya, pertama mungkin ini sih, waktu ganti baju mau olahraga kalau nggak salah itu. Kalau cewek-cewek kan biasanya ganti di kelas kan, relate kan. Tapi waktu itu aku kayak malas di kelas aja, pengen di kamar mandi. Soalnya aku kurang expert untuk ganti di kelas. Tanpa ketahuan, tanpa membuka baju itu kurang expert. Habis itu aku akhirnya ke kamar mandi sama beberapa teman aku. Pas aku mau ke kamar mandi, aku kayak melihat ada satu siswi mungkin masuk ke kamar mandi. Kan ada 2 jajaran. Itu masuk ke salah satu kamar mandinya. Nah, aku yang sebelah juga kosong soalnya. Tapi pas aku masuk, nggak tahu kenapa aku nggak kedengeran suara air aja waktu itu. Terus pas aku keluar, pintunya kayak nggak ada suara kebuka juga. Padahal kalau ngebuka pintu tuh suaranya kedengeran banget kalau di kamar mandi yang aku maksud itu. Itu nggak ada sama sekali, jadi kayak aku berpikir tadi yang aku lihat siapa gitu. Oke, jadi aku tuh sekolah SMK. Terus tuh sekolahanku kebetulan kecil dan banyak ruangan. Jadi banyak, kalau kataku banyak sudut bakekok. Jadi sudut-sudut gelap yang creepy gitu. Jadi lumayan horor sih kalau sore dikit gitu. Jadi suatu hari itu aku habis praktek di luar. Jadi aku sama teman aku itu mesti ke sekolahan pas maghrib, kurang lebih jam 5:30 gitulah. Jadi pas itu cuman aku, temanku cowok 1 sama guruku 1. Nah, tapi temanku yang 1 ini nggak tahu sih, dia sensitif gitu dan dia agak shy gitu kan. Habis itu waktu aku habis naruh barang di kantor guru, itu tuh aku lihat temanku kayak sempet, kita keluar dari ruangan, dia jalan duluan, aku di belakangnya. Dia jalan, habis itu berapa langkah dia kayak terhenti gitu. Habis itu dia lari kayak, lah ditinggal nih saya. Terus aku langsung ngejar dia, kenapa? Sama muka dia panik. Enggak kenapa-kenapa, aku tanyain sama kayak, kali aja ada apa-apa gitu kan. Dia nggak jawab, akhirnya keesokan harinya aku tanyain dia, kenapa emang kamu kemarin kok panik dan cepet-cepet gitu? Ternyata kata dia sih, dia tuh kayak lihat ada cewek kayak penuh sama darah pakai seragam sekolah di sudut pandang dia lurus gitu, terus kayak langsung pindah ke lantai 2 seberang gitu, seret gitu. Terus akhirnya makanya kenapa dia lari. Aku kayak, oh iya, kalau aku jadi kamu pasti lari juga sih. Itu kebetulan cuma aku sama dia doang dan untungnya aku nggak diliatin. Terus selain itu pas di sekolah itu ada, di sekolahku itu sempat ada kesurupan massal. Jadi kejadiannya itu sempat waktu itu kelasku emang di sudut bakekok tadi karena bener-bener di dalam ruangan ada ruangan lagi. Nah aku di situ. Aku waktu itu jam istirahat pengen buang sampah aja. Terus nggak jauh dari kelasku itu ada kelas juga yang cukup juga sama-sama sudut bakekok juga. Sempat lama nggak ditempatin, tapi terus udah ditempatin lagi. Terus dibuat praktek, kayak praktek orang-orang menikah gitu loh. Terus akhirnya waktu aku buang sampah, tiba-tiba di kelas itu keluar dengan panik dan ada teriakan. Aku cuma lihat kayak ada apaan sih gitu kan. Aku kayak masa bodoh masuk ke kelas, tapi teriakan itu kayak tetap berlanjut, kayak nggak ada berhentinya. Terus akhirnya teman-temanku yang dari kantin ngelewatin kelas tadi bilang ada kesurupan gitu.
aku lihatlah keluar, emang makin chaos aja sih. Terus aku dengar dari teman-teman yang dari kelas tadi, itu tuh ada temanku yang waktu kan ada sesi foto-foto gitu buat laporan. Nah, habis itu ternyata salah satu foto itu temanku ada yang kelihatan cewek di sebelah kayak apa sih, ke tempat duduknya pengantin gitu, dan itu kayak tembus pandang. Jadi aku nggak sempat lihat fotonya karena saat itu aku masih sekolah di situ, aku nggak berani untuk melihat. Jadi aku memilih untuk tidak melihat dan langsung di-storyin ke guruku sih waktu itu. Nggak lama dari kejadian itu ternyata malah parah dan nyebar ke satu sekolah. Teman-temanku ada beberapa yang histeris kayak ketakutan, soalnya kan kayak takut gitu bisa nyalur nggak sih rasanya ke orang-orang. Nah itu jadinya satu sekolah ya takutnya. Terus beberapa temanku udah sampai nangis-nangis. Guruku tuh waktu itu nyuruh buat baca Yasin dan sampai di speaker kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya waktu itu aku sama teman-temanku di kelas melingkar dan kita saling kayak baca-baca gitu. Tapi temanku ini ada yang agak beberapa ya sebelah aku gitulah. Dia tuh kayak takut banget, kayak dia tuh lihat ada anak kecil ngedeketin gitu loh. Nggak mungkin ya, nggak mungkin, nggak tahu ya, mungkin dia mau dirasukin apa gimana, nggak paham. Cuman kayak takut, dia tuh bener-bener nggak takut banget. Terus yang teman-teman lainnya kayak pegangin, jangan dihirauin, biarin kayak gitu. Akhirnya nggak lama dari itu kita dipulangin, tapi satu pintu, dan pintu itu tuh kayak kecil gitu loh, lobby. Sebenarnya tuh lobby buat guru aja kan, siswa nggak boleh lewat situ. Akhirnya kita disuruh satu jalan lewat situ aja. Nah, kan karena banyaknya siswa dan satu jalan pulang kecil, akhirnya kita berdesak-desakan dan akhirnya kayak aku waktu berdesak-desakan tuh kayak banyak teman-teman yang tumbang satu-satu, kayak terus tiba-tiba kayak kesurupan gitu. Kayak ya jadinya aku agak skeptis gitu sih, ini beneran gak sih kesurupan apa cuman caper aja, aku nggak tahu. Yang beneran mana yang nggak mana aku juga nggak tahu. Tapi besoknya tuh kita sekolah lagi masuk seperti biasa. Tapi pas aku dateng masih pagi tapi udah ada teriakan-teriakan. Kayak masih pagi, siswa masih belum banyak tapi udah ada teriakan-teriakan dari aula sekolah, dari lantai atas, bawah. Jadi kayak kita mencoba satu mata pelajaran gitu sama guru-guru tetap dibiarin belajar seperti biasa, cuman awalnya memulainya dengan yasinan. Tapi dengan yasinan itu teriakan-teriakan tuh makin keras sama guruku waktu itu kayak udah biarin dulu aja. Kita mencoba untuk belajar seperti biasa. Terus kalau mau kamar mandi disuruh 2 orang. Dan disuruh libur berapa hari gitu, hampir seminggu kayaknya. Nah pas kita masuk sekolah pertama kali setelah kejadian itu, suasana sekolah tuh nggak tahu kenapa kayak beda banget. Kayak ngerasanya sih aku ya pas pertama kali masuk sekolah itu waktu masih kelas 1 gitu, kayak suasana baru, nggak tahu gimana. Katanya sih udah dibersihin apa gimana ya, tapi aku kurang paham. Kurang lebih itu. Ini kejadian juga pernah kayak sampai masuk ke koran juga sih waktu itu, lumayan heboh juga. Oke, cerita ini aku alami pas aku masih kuliah, itu kira-kira di tahun 2015 atau 2016 gitu. Jadi aku ada ikut kelas bahasa Inggris gitu, yang biasanya kelasnya itu malam hari. Waktu itu aku ada kelas listening, dan aku dapat kelas jadwal malam jam 7 kalau tidak salah, dan kelasku ada di lantai 6 paling pinggir. Saat itu pas baru mulai kelas kayak aman-aman saja karena teman-teman juga banyak ya, kurang lebih hampir 50 orang dalam satu kelas, jadi kayak kita santai banget aja gitu. Kita masuk dalam kelas dimulai, dosen kami memberikan tes listening, terus kami dikasih dikasih kerjaan gitu untuk kami isi, kuis-kuisan gitu kami isi. Terus pas udah mulai makin malam, tiba-tiba speakernya mati. Terus jadi heningnya makin terasa dong, dan karena audionya
nggak ada gitu, tiba-tiba senyap aja gitu. Terus dosen kami mencoba memperbaikinya yang kayak mungkin dari laptop beliau gitu yang ada error, tapi enggak. Terus entah kenapa saat itu hawanya udah beda aja karena kelas juga nggak bisa dilanjutkan gitu karena speakernya mati. Terus kita beneran yang kayak mengerti dalam diam nih sama-sama satu kelas yang kayak ini ada yang nggak beres gitu. Karena kalau nggak salah waktu itu sempet nyala lagi speakernya terus mati lagi, nyala lagi, mati lagi kayak gitu. Dan akhirnya dosen kami memutuskan untuk kayak oke, teman-teman semuanya silahkan dirapikan barang-barang kalian, tetap tenang aja, kelas kita sudahi. Akhirnya dosen kami menyudahi kelas. Terus kami disuruh tetap tenang karena kayaknya itu kita udah sama-sama deg-degannya, hawanya udah nggak enak banget saat itu. Karena nggak biasa aja, orang dari awal baik-baik aja, dari kelas-kelas sebelumnya baik-baik aja. Terus ya udah kami pulang dengan jalan cepat. Kami sok-sokan mau tenang, nggak mau lari, tapi jalannya agak cepat. Terus ya urban legend di kampus sih, kelas itu memang agak rawan gitu sama pengalaman-pengalaman janggal. Dan apalagi itu malam, dan ternyata ya kelas-kelas lain udah pada sepi aja gitu, tinggal kelas kita doang yang ada di gedung itu di malam itu. Ini sama juga di diklat waktu itu, diklat bela diri, tapi ini kejadiannya udah beda waktu lah, udah beberapa tahun lah setelah itu, tapi aku masih ikut ke himpunan itu sama juga, diklat juga, tapi waktu itu kondisinya aku udah jadi senior, jadi aku cuman jaga di pos lah ibaratnya. Jadi anak-anak yang baru itu baru melakukan kayak apa sih, trekking malam ya kalau itu. Nah, waktu itu di salah satu pos yang harus aku jaga, di situ tuh aku cuman jaga berdua aja sama temanku. Ya di hari itu beneran nggak ada kayak firasat apa-apa lah waktu itu. Takut itu apa, karena kita juga selama berapa tahun itu aku ikut itu, dan setiap tahun melakukan diklat itu nggak pernah yang kejadian aneh-aneh kecuali yang barusan aku ceritakan itu ya. Jadi waktu itu ada anak baru yang ke pos kita. Jadi di pos itu kita cuman ya sharing aja, tanya nama, terus istirahat, terus aku suguhkan makanan ringan karena perjalanan mereka masih jauh kan. Itu ada salah satu anak, anaknya tuh kurus banget, rambutnya gondrong, tapi dia kurus banget kayak ya kurus lah pokoknya. Dia bilang ke aku sama temenku itu kalau Mas berani jaga di sini. Ya aku cuma bilang ya berani-berani aja, kenapa takut kayak gitu. Oh ya udah, dia cuma gitu. Setelah dia pergi, aku sama temanku itu tahu kalau si anak ini tuh ternyata itu, oh ini loh anaknya yang katanya punya bisa lihat kayak gitu-gituan kayak gitu loh. Katanya itu gitu, soalnya dari sebelum waktu siang kita ke sana itu katanya ada anak yang bisa lihat gitu-gitu kayak gitu loh, tapi ya kita cuman bodo amat lah kayak gitu. Terus si temanku itu cerita kalau itu loh yang bisa melihat. Oh gitu, ya wes, tapi kita cuman ya bodo amat lah karena itu situasinya malam banget dan itu kita di tengah hutan dan nggak kelihatan apa-apa kayak gitulah. Dan kita kan nggak mau mikir aneh-aneh kan. Nggak lama setelah si anak ini jalan, jadi mereka itu rombongan satu regu gitu. Gak lama setelah mereka jalan, mereka kan ke pos lain yang jaraknya mungkin antara 20 sampai 30 meter lah. Antara itu lah. Gak begitu jauh dari kita pokoknya. Itu kita lagi ngobrol habis itu kayak mau melupakan gitu loh dia omongannya dia itu. Ternyata nggak lama itu dari jauhan banget itu kedengaran itu suara gitu. Kayak gitu. Dia itu kayak teriak banget. Kayak gitu. Terus habis itu kita kaget kan. Akhirnya kita nyamperin ke pos itu. Kita nyamperin. Ternyata si anak itu yang tadi bilang itu
yang tadi bilang itu kita, Mas berani nggak? Jadi itu dia kesurupan kayak gitu. Jadi itu kesurupan bener-bener yang suaranya aslinya halus waktu ngomong, tapi waktu di kejadian itu suaranya bener-bener berat yang dia itu sampai oh kayak gitu loh, kayak kesakitan kayak gitu loh. Yang anehnya setelah dia suaranya diberatin kayak gitu kan, itu tiba-tiba langsung berubah jadi hihihi kayak gitu. Itu langsung kayak gitu. Suaranya berubah jadi cewek langsung. Itu aku baru pertama kali lihat orang kesurupan itu ternyata kayak gitu. Dan yang aneh lagi, itu kan aku baru pertama kali lihat orang kesurupan. Dia itu kan kurus banget, kayak ringan lah harusnya. Tapi waktu kita mau gotong, kita orang berapa ya itu, orang 8, orang 10 kalau nggak salah, mau gotong dia itu berat banget. Itu pengalamanku paling aneh, paling unik, lihat orang kesurupan terus kita angkat, bener-bener berat banget. Akhirnya dia baru bisa sadar. Kita kan akhirnya gotong dia, gimana caranya kita gotong dia sampai di agak ada jalan beraspal ya. Di situ ada yang udah siaga, kita udah kontak sama yang di tenda untuk untuk jemput. Itu pakai motor itu bener-bener sampai ambles, cuman dinaikin sama dia aja. Akhirnya setelah sampai tenda dia baru sadar, ternyata memang katanya penghuni juru kunci yang jaga di sana itu di wilayahnya yang kita itu memang wilayah kekuasaannya, ya adalah kerajaan yang katanya ada kerajaan jin lah di sana. Tapi waktu di tenda itu tuh kayak udah bukan daerah kekuasaannya gitu loh. Jadi setelah keluar dari situ itu dia benar-benar langsung keluar gitu aja. Dia langsung nggak sadarkan diri gitu. Udah langsung kayak pingsan gitu loh. Itu sih pengalamanku yang baru pertama kali lihat orang kesurupan. Ternyata memang kalau di TV kan kayak cuman gitu doang, tapi kalau lihat secara real itu bener-bener sampai merinding semua. Kayak gitu sih, itu pengalamanku yang mungkin nggak bisa aku lupakan. Terima kasih telah klik video ini. Semoga apa yang terjadi pada mereka segera menimpa kalian dalam waktu dekat. Jika kalian memiliki pengalaman horor, kirimkan cerita kalian di email kami redaksi@diadona.id dengan subjek Dia Misteri. Jangan lupa subscribe dan share video. See ya.